Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Orang-orang udah pada kelar belum kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Masih angin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita nggak pernah tahu apa nyampe apa kagak umur kita. Yang paling penting ketika Allah kasih kesempatan kepada kita hari ini, ketika Allah masih kasih umur kepada kita hari ini, ketika Allah masih kasih sehat kepada kita hari ini, ada pertanyaan besar untuk kita yang sudah Allah kasih. Humma latus alunna yauma idin aina. Satu saat nanti semua yang Allah kasih nikmat sehat, umur, nikmat Allah masih kasih kita kesehatan, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Allah hari ini Allah masih kasih kita hidup, nanti satu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jamaah musalla Al-Furqan, kemarin dari bulan Rejab sampai bulan Sya'ban, bukankah engkau yang meminta kepadaku wa ballaghna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan? Bukankah 2 bulan kau meminta supaya sampai ke bulan Ramadan? Tapi nyatanya ketika engkau dikasih oleh Allah Ramadan, Allah kasih engkau sehat di bulan Ramadan, Allah kasih engkau panjang umur di bulan Ramadan, Allah masih kasih rezeki di bulan Ramadan. Puasakah engkau di bulan itu? Alhamdulillah. Sahur mah ikut sahur mah ikut sahur, buka mah paling dulu, buka mah paling dulu. Kadang-kadang johor ikut buka kayak bocah. Tapi zaman sekarang mah nggak ada ya. Zaman sekarang mah nggak ada. Nggak tahu tengah-tengah hari kita apa. Ya Subhanahu wa taala, masya Allah. Ketika Allah kasih umur kepada kita, Allah kasih sehat kepada kita, Allah kasih hidup kita sampai hari ini, sudahkah kita baca Quran? Ini udah hari keberapa ya? Udah malam ketiga. Alhamdulillah saya udah dapat 15 juz. Ilok. Ada yang 15 juz ada. Alhamdulillah itu dari tahun kemarin ya. Alhamdulillah udah nyampe 15 juz dari Ramadan tahun kemarin ya. Tapi alhamdulillah, setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang pertama Ramadan Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa
Maka Ramadan, ketika Allah kasih waktu kepada kita dengan Ramadan ini, maka pertama yang harus kita gunakan sebaik-baiknya adalah puasa kita. Apa itu puasa? Puasa yang kita maksud mungkin sekedar imsakun 'anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mungkin kita hanya sekedar makan, tidak makan dan tidak minum, menahan makan dan minum dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bapak Ibu, kalau puasanya cuma sekedar itu, maka tidak akan ada akarnya buat kita, tidak akan ada bekasnya buat kita. Sebab kalau timbang nahan makan, timbang mampu menahan minum, paling bekasnya cuma badan rada kuruan dikit. Paling bekasnya cuma badan pada lemes dikit. Paling bekasnya kalau timbang nahan makan dan minum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muka kelihatan pucat dikit. Ternyata bukan hanya sekedar mampu menahan makan dan minum dengan puasa kita. Kalau dulu kita masih kecil, mungkin diajarkan oleh orang tua kita untuk nggak makan, nggak minum, Masya Allah, kita sanggup untuk itu, hadirnya dirahmati Allah. Tapi akarnya buat si bocah ini, Bapak Ibu, mereka nanti ketika dewasa akan mampu melakukan puasa. Pertanyaannya, ketika puasa itu sekedar makan dan minum untuk kita, buat apa lagi sementara kita setelah ini pun umur kita makin lama makin banyak, semakin banyaknya umur makin dekat Israel mampir rumah kita. Kalau Israel itu udah mampir ke rumah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira bekas puasa ini apa yang kita suguhkan buat Israel? Harusnya ketika Allah kasih kesempatan Ramadan kepada kita, bukan hanya mampu menahan makan dan minum saja, tapi sejak hari ini ketika Ramadan Allah berikan kepada kita hawa muttaba, seharusnya kita mampu wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berpuasa harusnya mampu menjaga hawa nafsunya. Kenapa harus dijaga? Orang yang mampu menjaga hawa nafsunya dengan puasa, fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah sediakan surga untuknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak makan, enggak minum, simpel rasanya buat kita. Tapi nahan emosi ketika Ramadan itu persoalan berat untuk kita. Ketika kita bertahan dengan kesabaran kita, itu menjadi persoalan berat buat kita, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa adalah hal yang paling utama ketika Allah kasih kesempatan kita untuk memasuki Ramadan. Dan puasa yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar mampu menahan makan, sekedar mampu menahan minum. Lebih dari itu, puasa kita harusnya juga mampu untuk senantiasa menjaga hawa nafsu kita. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang yang hancur sebab mengikuti hawa nafsunya. Berapa banyak orang yang justru dihinakan oleh Allah sebab mengikuti hawa nafsunya. Nabi SAW sampaikan, saat hawa nafsu seseorang menjadi pemimpinnya, aqluhu asir, sementara akal jadi budaknya, maka orang ini akan menemukan kehancuran. Sebaliknya, ketika aqluhu amil, hawahu asir, akalnya jadi pemimpinnya, sementara hawa nafsu mengikuti akalnya, insya Allah orang yang begini ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia, mati husnul khatimah, dibangkitkan dengan mulia, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Syahru Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Quran. Kalau yang pertama yang terpenting adalah mampunya kita dengan puasa menjaga hawa nafsu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana seharusnya diri kita ketika memasuki Ramadan kita terus mendekat dengan Al-Quran. Nabi SAW sampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran yang ketika hidup kita selalu membacanya, nanti saat kita di hari kiamat, nanti saat kita di padang mahsyar, nanti saat kita di alam barzakh, ini Al-Quran akan menghampiri kita. Quran akan deketin kita, ya Rabb. Ini orang ketika hidup suka baca Quran, ya Allah. Ya Rabb, ini orang ketika hidup dia demen sama orang-orang yang baca Quran, ya Rabb. Ya Rabb, ini orang ketika hidup meskipun dia nggak bisa baca Quran, tapi kalau ada orang yang baca Quran di musola, dia suka nganterin kolak, ya Allah. Ada nggak yang nganterin kolak? Kan jarang. Sekali nganterin ada yang asem banget kolak. Ya udah 2 hari baru diantri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling tidak orang yang sulit dia untuk baca Quran karena ketidakmampuannya, demen dia dengan orang yang baca Quran. Cara demennya bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada orang yang baca Quran di musola, syukur-syukur dia punya minuman, dia bawa minuman ke musola. Syukur-syukur dia punya makanan, gorengan kah itu, kolak dan sebagainya kah itu, dia bawa ke musola untuk orang yang ngaji Quran. Insya Allah termasuk orang yang demen cinta dengan Al-Quran. Maka orang yang cinta dengan Al-Quran, Allah akan berikan syafaat kepada orang tersebut. Orang yang baca Quran, orang yang demen dengan orang yang baca Quran, orang yang cinta dengan ahlul Quran, orang yang cinta dengan orang-orang yang mau baca Quran, yang mau belajar Quran, maka insya Allah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran yang dicintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 yang penting dari Ramadan ini. Yang pertama, ayo puasanya jangan kayak puasanya bocah, cuman sekedar makan minum doang nyanggupnya. Tapi puasalah sebagaimana puasanya para aulia. Berpuasalah sebagaimana layaknya puasa orang yang dewasa. Mereka bukan hanya mampu menahan makan dan minum, tapi juga mampu menahan hawa nafsunya. Yang kedua, mumpung Allah kasih ini Ramadan bulan Al-Quran, maka mumpung Allah masih kasih sehat, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran, tambahkan kecintaan kita kepada Quran. Insya Allah kalau 2 hal ini, puasa, Al-Quran sudah ada pada diri kita, sudah ada dalam hati kita, insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang la'allakum tattaqun, mampu menjadikan diri kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatin, azamkan dari sekarang, ya Rabb, saya berniat supaya saya bisa istiqomah sholat tarawih terus. Saya niat, saya berazam supaya Ramadan tahun ini tiap hari saya harus bisa baca Quran. Ya Rabb, saya berniat mulai malam ini dan seterusnya selama Ramadan saya pengen selalu menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Engkau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, agar kita bisa istiqamah menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ada hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadanallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.